Kesedihan wanita muda berubah. Tetapi ada beberapa akun yang harus dilakukan. Paman MA. Ayah saya tidak bisa menunggu 3 hari. Tidak bisa menunggu. Ini adalah izin yang ditandatangani oleh ayahmu. Semua industri keluarga Shen sepenuhnya dikelola oleh MA Wencai. Anda hanya menandatangani satu kata. Ini bukan kata ayahku. Apakah kata ayahmu tidak penting? Yang penting adalah segel pribadi ayahmu. MA Wencai Anda. Nona sangat sedih dan tidak sadar. Datang dan kirim wanita itu kembali ke halaman belakang untuk beristirahat tanpa perintahku. Tidak diizinkan keluar. MA datang di luar pribadi. Orang macam apa itu? Siapa kamu? Tuan Shen, aku terlambat. Kau tahu ayahku. Beri aku orang gila ini. Ah. Bagaimana Guru Shen? Katakan sekali lagi. Sakit. Benarkah? Tidak pantas bagi saudara ini untuk membuat masalah di sitanku. Kau adalah Lu Zenshan. Karena kau tahu siapa aku. Siapa kamu? Apa yang dilakukan keluarga Shen? Jadi, kaulah orang yang diselamatkan Shen Kingshan 10 tahun lalu? Cepat, bantu kepala pelayan MA ke belakang untuk beristirahat. Urusan keluarga Shen akan kita bicarakan lagi beberapa hari ke depan. Sobat, kota Jiangcheng ini tidak besar. Jangan terlalu lama di sini. Siapa kamu sebenarnya? Namaku Xiao Po Jun. Ayahmu selamatkan nyawaku. Kini ku balas budi. Kau bilang ayahku selamatkan nyawamu? Kapan itu terjadi? 10 tahun lalu, di luar perbatasan. Aku terluka parah. Dia pungutku di jalan, rawat aku 3 bulan. Menghabiskan lebih dari 100 keping perak. Aku tak pernah mendengar dia menyebut namamu. Dia takkan berani menyebutnya. Jika bocor, aku dan kalian semua mati. Kejahatan apa yang telah kau lakukan? Lalu, apa rencanamu sekarang? Tinggal di keluarga Shen. Kau pria dewasa, tak mungkin gratis terus. Aku bisa bekerja, Apa yang bisa kau lakukan? menjaga pintu dan menghajar orang. Ada gubuk kayu di belakang, tinggallah di sana. Upahmu 2 keping perak sebulan, sudah termasuk makan dan penginapan. Tidak perlu upah. Cukup makan saja. Bekas luka di wajahmu itu, apakah juga didapat 10 tahun lalu?
Si Marga Xiao itu, apa asal-usulnya? Sudah kau selidiki? Tidak terlacak. Namanya tidak ada di catatan-catatan sipil kota ini. Awasi dia baik-baik. Cari kesempatan untuk menghabisinya. Eksekusi yang rapi. Tuan, mau kuselidiki latarnya? Tidak perlu. Dia sudah mati 10 tahun lalu. Orang mati takkan bisa membuat onar. Tapi jurusnya hari ini? Jago bela diri tak ada gunanya. Ini Jiang Cheng, bukan medan perang. Di wilayah ini, aku yang berkuasa. Suruh saja orang awasi dia. Jangan bertindak gegabah. Baik. Shen Qingsan. Shen Qingsan, kau sudah mati saja. Masih meninggalkan masalah untukku. Kau benar-benar bekerja sebagai penjaga pintu di sini? HM. Tapi gerak-gerikmu tidak seperti penjaga pintu. Memangnya penjaga pintu itu seperti apa? Setidaknya tidak bisa menangkap pedang dengan tangan kosong. Ada perlu apa? Kau pasti orang baru. Pantas tak mengenalku. Aku wakil pelabuhan Shen, cari kepala pelayan MA. MA Wencai tidak ada di sini. Kau pikir kau ini siapa? Minggir. Hei. Sudah kubilang. MA Wencai tidak ada. Wakil Ketua, Paman MA benar-benar sedang tidak ada hari ini. Kembalilah lain hari saja. Tatapanmu tadi membuat anak buahku ketakutan. Lebih baik mereka takut. Biar tak merepotkan. Hei bos, uang keamanan bulan ini sudah waktunya disetor, kan? Bulan lalu kan sudah dibayar? Bulan lalu ya bulan lalu. Nggak ngerti aturan. Keluarga Shen tak bayar keamanan. Siapa suruh kalian ke sini? Heh, bapakmu sudah mati, masih sok nona muda. Kalian, hahaha. Nona Shen, kalau lo tahu diri, serahin aja duitnya. Nggak tahu diri? Anak buah gue langsung banting toko lo hari ini juga. Dia bilang, nggak kasih. Siapa yang nyuruh kalian? Emma, maaf, itu kepala pelayan MA. Pulang bilang dia. Kirim orang lagi, bawa lebih banyak. Lu sebenarnya siapa? Cuma penjaga pintu. Sampah, kalian semua cuma sampah. Tuan MA, dia hajar kita berenam sendirian. Gue tahu dia bukan orang biasa. Nggak usah lo kasih tahu gue. Tuan MA, sepertinya Anda sedang ada masalah. Tuan Yamamoto, masalah kecil. Tapi penjaga pintu itu, besar juga? Perusahaan Jepang saya akan bantu Tuan MA selesaikan masalah ini. Tapi untuk tanah pelabuhan milik keluarga Shen itu, saya harap Tuan MA bisa beri sedikit kemudahan nanti. $30.000 tentara. Dendam ini harus dibalas. Si penjaga pintu itu, malam ini kita tes dia. Bunuh dia? HMPH. HMPH. Enggak, cuma mau lihat seberapa hebat dia. Kalau dia cuma jago berantem doang, ya udah nggak perlu khawatir. Tapi kalau jurusnya itu pakai teknik militer, nah, itu baru harus kita tangani dengan serius. Shen Qingshan.
Apa sebenarnya kejutan yang sudah kau tinggalkan untukku? Toko di kota, hari ini 3 lagi yang tutup. M.A. Wencai ancam siapapun yang bisnis dengan keluarga Shen. Artinya dia perang sama M.A. Wencai. Kamu takut? Takut apanya? M.A. Wencai? Gue nggak takut sama dia. Dia itu cuma anjing peliharaan ayahku selama 30 tahun. Anjing yang gigit tuannya, pantasnya dihajar dan diusir. Ayahmu tidak membesarkanmu. Jalan Anda bukan upaya di sungai dan danau. Tubuh Anda bukan jalan ke Cina. Teman, kita akan bertemu. Orang Toyo bergerak cukup cepat. Apa yang kau dengar tadi malam? Seorang tamu datang tadi malam. Aku sudah dikirim untuk pergi. Siapa? Orang Toyo. Dia? Mengapa mereka datang? Aku tidak membunuh. Mengapa mereka mencoba? Sebaiknya jangan terlalu banyak tahu. Jika Anda tahu lebih banyak, Anda tidak akan bisa pergi. Bukan orang biasa. Keterampilannya adalah cara untuk membunuh di tentara. Tentara. Dan itu adalah elit. Pergi untuk memeriksa tentara tembok besar 10 tahun yang lalu. Ada orang dengan bekas luka di wajahnya. Presiden, maksud Anda tim yang seharusnya sudah lama hilang. Aku bilang untuk memeriksa. Kerjasama antara Donging Suzhou Komune dan Shenjia Wharf. Orang-orang secara sepihak merobek kontrak. Tunggakan 300.000. Omong kosong, ayah saya belum menandatangani kontrak apa. Ini adalah catatan. Tanggal dalam kontrak ini adalah hari setelah kematian ayahku. Ayahku sudah mati. Bagaimana dia menandatangani kontrak? Nona Kingsue, jangan begitu, turunlah. Paman M.A., kau bersekongkol dengan mereka? Kenapa kau lakukan ini? Ayahmu hidup pun aku tak takut. Kau pikir kau ini siapa? Tamparan yang kau layangkan padanya tadi. Akan kubayar dengan sebelah tanganmu. Kau berani? Akulah orang Huaxia. Di tanah wasiaku ini, kau pikir kau punya hak untuk bicara? Utang Shen, aku catat. Siapa berutang, bayar. Ini, tempelkan saja. Terima kasih. Tak perlu. Belum ada yang berlaku seperti ini selain ayah. Bekas lukamu itu, dari lindungi orang? Itu kudapat saat melindungi sekelompok saudara seperjuangan. Di mana mereka sekarang? Semuanya sudah gugur. Maksudmu, dia sendirian, di depan ratusan orang, melumpuhkan. Tangan Emma Wencai, banting meja Jepang? Benar. Tampaknya yang ditinggalkan Shen Qingsan. Si penjaga gerbang itu, bukan orang sembarangan. Utang 10 tahun lalu, datang tagih sekarang.
Sang penguasa maut. Sang penguasa maut, benar-benar Anda. Kukira Anda juga sudah putus kontak. Semua saudara bilang Anda sudah gugur. Aku tidak percaya. Hanya kau seorang? Tidak hanya. 3 saudara tua dekat Jiangcheng. 1 kuli di pelabuhan. 1 lagi rawat kuda di barak tentara Lu Sensan. 1 narik becak di selatan. Aku cari mereka. Dan terus menunggumu. Oh ya, ada 1 hal lagi. Si bungsu dari Intai, kabar masih hidup. Katanya jadi pembunuh. Hidup atau mati, belum jelas. Kumpulkan semua. Malam ini di tempatmu. Siap, bos. Sang penguasa maut. Soal kematian Tuan Shen, sudah kuselidiki selama setengah tahun. Beliau itu diracun sampai mati. Racunnya itu berasal dari perusahaan dagang Jepang. Nanti malam saja kita bicarakan. Setan tua, malam ini datanglah ke toko. Malam ini. Tempat biasa. Sang penguasa maut. Benar-benar Anda. Sang penguasa maut, izinkan saya memperkenalkan, ini setan tua. Dulu dari kompi pengintai tentara tembok besar, ini kusir kuda. Dulu dari kompi kavaleri, ini kusir kereta. Dulu dari kompi komunikasi. 10 tahun. Bagaimana kehidupan kalian? Hidup ya begini saja. Markas militer Lu Zhenshan pernah saya datangi. Di dalamnya, tidak seperti tentara Huaguo. Peralatan dan latihan mereka, semua gaya orang Jepang. Sering angkut karyawan perusahaan Jepang dari selatan. Mereka bicara seenaknya, kira kusir tak mengerti. Tapi saya mengerti. Kata yang paling sering mereka ucapkan adalah pelabuhan Jiangcheng. Ada apa lagi? 1 nama lagi, si ular. Saya sudah tahu. Mulai hari ini, kalian berempat lanjutkan pekerjaan kalian. Tapi buka lebar-lebar mata kalian. Saya ingin tahu, apa sebenarnya hubungan antara Lu Zhenshan dan orang Jepang itu? Bagaimana Shen Qingsan bisa mati? Dan siapa sebenarnya si ular itu? Terima kasih atas kerja keras kalian. Setelah 10 tahun masih bisa bertemu hidup-hidup, sungguh tidak mudah. Kepala cabang usut Panglima Tembok Besar, julukannya Maut. Di wajahnya ada bekas luka dari alis sampai ke rahang. 10 tahun lalu jatuh dan hilang. Hidup mati tidak diketahui, tapi rumor di ketentaraan dia belum mati. Masih hidup. Kalau dia cuma penjaga pintu sekarang, kita serang saja? Jangan terburu-buru. Sang penguasa maut itu tidak mudah dibunuh. 10 tahun lalu, 30.000 prajurit pun tidak bisa menghabisinya. Sekarang, untuk membunuhnya, kita perlu otak, bukan pedang. Cari tahu apa sebenarnya hubungannya dengan keluarga Shen. Jangan bertindak gegabah sebelum jelas semuanya. Xiao Jun, 10 tahun lalu kau ternyata belum mati juga. 10 tahun kemudian. Coba kau keluar dari Jiangcheng hidup-hidup. Nona Shen, maaf. Anggur ini permintaan maafku. Presiden Yamamoto terlalu sopan. Tak perlu dipikirkan. Hanya saja malam sudah larut dan tidak ada yang menjaga rumah. Aku tidak enak berlama-lama di luar. Aku mohon pamit duluan. Ada sesuatu di dalam anggurnya. Aku di sini. Aku baik-baik saja. Bagaimana kau tahu aku di mana? Aku mengikutimu dari tadi. Yamamoto mengundangmu makan malam. Mana mungkin ada niat baik. Sekarang kau aman. Tidak apa-apa. Apakah kau akan terus mengikutiku nanti? Ya. King Sue, paman Lu datang menjengukmu. Apa maksudnya ini, gubernur militer Lu? Jangan tegang.
Duduklah dulu. Putra bungsuku yang tidak tahu diri itu, tahun ini umurnya 25 tahun. Baru lulus akademi, disuruh melamar atas nama keluarga Shen. Ayahku baru meninggal. Tak akan bahas pernikahan. Kamu seorang gadis, memikul keluarga sebesar ini. Pasti tidak mudah. Mencari keluarga yang bisa diandalkan. Ayahmu di alam sana juga akan tenang. Terima kasih. Tapi aku belum mau menikah. Shen King-san. Shen King-san, lihatlah putri hebat yang kau besarkan. Tak tahu berterima kasih. Ayahku. Nona muda Shen. Nyawa ayahmu itu aku yang berikan. Aku bisa bunuh dia atau selamatkan kau. Anakku datang 3 hari lagi. Kau harus menikah. Tolak? Kuburan keluargamu kuratakan. Hei, pemuda. Orang tak tahu diri itu pantas mati, kan? Pantas mati. Lalu, siapa yang kau maksud tidak tahu diri? Kau. Berani sekali. Aku ingin lihat, sampai kapan mulutmu bisa sekeras ini. Papan arwah gubernur militer lu? Jatuh masih bisa. Bukan aku yang memilih, tapi dunia inilah yang memaksaku memilih. Kau sudah lihat apa yang terjadi hari ini. HM, Aku berencana untuk melawannya sampai titik darah penghabisan. Apa kau pikir aku sudah gila? ayahmu pernah mengatakan satu hal padaku. King Sui itu seperti ibunya. Begitu dia yakin akan sesuatu, 9 kerbau pun tak bisa menariknya mundur. 3 hari lagi putranya datang. Aku akan menemuinya bersamamu. Kau tidak sendirian. Kalian mau apa? Keluarga Shen menunggak pajak. 3 toko mulai hari ini disegel. Dilarang buka sebelum pajak dilunasi. Sejak kapan keluarga Shen menunggak pajak? Pajak bulanan kami bayar sepeser pun tidak kurang. Kalau merasa dizalimi, adukan ke gubernur militer. Kami hanya patuh perintah. Aku mau cari Lu Zenshan. Jangan pergi. Lalu bagaimana? Mereka ini mau mendorongku sampai mati. Beri aku waktu 2 hari. 2 hari lagi toko kita pasti buka lagi. Bagaimana kau bisa jamin? Sang penguasa maut, barang yang kau minta sudah siap. Cepat sekali. Ini barangmu dari camp dulu. Aku simpan. Malam ini aku ada urusan di kediaman gubernur militer. Perlu aku panggil lebih banyak anak buah? Makin banyak orang makin rawan ketahuan. Kudengar gubernur militer mau menikahi gadis dari keluarga Shen itu? Betul? Harta keluarga Shen cukup untuk 7 turunan. Bagaimana dengan pihak orang Jepang? Yamamoto bilang, pelabuhan Shen di tangan kita. Dukungan senapan baru. Itu belum cukup. Bilang pada mereka, tambah lagi 2 meriam gunung. Siap. Pengawal. Gubernur militer, kami lalai dalam tugas. Jangan panik dulu. Kalau mau bunuhku, golok tak ada di bantal. Apa maksudnya itu? Ini sebuah peringatan. Sampaikan perintahku. Mulai besok, semua toko keluarga Shen dibuka kembali segelnya. Gubernur militer. Aku bilang buka segelnya.
Nona Shen, salah paham. Pajak sudah diperiksa, tak ada tunggakan. Apa yang sudah kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Lalu kenapa toko kami bisa dibuka segelnya? Mungkin gubernur militer Lu sudah sadar. Lu Zhenshan si pecundang itu cuma ditakut-takuti sebilah pisau. Langsung buka toko Shen. Bos, kita apa? Penjaga pintu itu, waktunya disingkirkan. Inikah dia, sang penguasa maut? Sisa-sisa tentara tembok besar yang lolos 10 tahun lalu. Berapa banyak orang yang harus dikerahkan? 12 orang. Harus yang terbaik. Tak bisa diterima. Orang Jepang tengah malam tak tidur, malah bertamu. Kalian semua salah alamat. Hap, hap, hap. Ada 2 yang bisa lolos, sang penguasa maut. Tak perlu dikejar. Biarkan mereka kembali untuk melapor. Semua ini mau diapakan? Ikat talinya lebih erat lagi. Besok pagi, antarkan mayat ke perusahaan Jepang, kembalikan ke Yamamoto. Baik. Tadi malam, masih ada tamu lagi? Mereka semua orang Jepang. HM, apa sebenarnya yang mereka inginkan? Kembalilah dan sampaikan pada Yamamoto besok. Jangan lagi mengirim anak buahmu. Suruh dia yang datang sendiri. Ah. Apa yang kalian lakukan? Nona Shen. Silakan ikut kami. Sang penguasa maut. Nona Shen diculik orang Jepang. Dibawa kemana? Halaman belakang kediaman Shen. Mereka menggantungnya di pohon locust tua. Xiao Pojun. Aku tahu kau di sini. Keluarlah. Atau haruskah kupanggil kau sang penguasa maut? Panglima tertinggi tentara tembok besar. Berlutut. Aku hitung sampai 3, kalau kau tidak berlutut, dia mati. 2.
Sampaikan pada tuanmu, hutang tembok besar. Akan kutagih satu persatu darinya. Si siapa kau sebenarnya? Namaku Xiao Po Jun. Aku panglima tertinggi tembok besar. Presiden Direktur, apa kita perlu minta bantuan militer? Tidak perlu. Nyawa orang ini akan kuambil sendiri. Sang penguasa maut, sudah 10 tahun kita tak bertemu. Ada 75 orang datang ke Pelabuhan Palu, bukan orang lokal. Langkah mereka terlatih, bukan Jepang, tapi Huaguo. Sang penguasa maut, 5 orang itu curiga dari militer. Militer? Militer Huaguo? Ada yang tidak ingin kau tetap hidup. Apakah anak buah perlu? Tidak usah. Mereka cari aku. Jangan campur urusan maut. Sudah kubilang tidak usah. Xiao Po Jun sekarang tinggal di gudang kayu di kediaman keluarga Shen. Dikelilingi 4 mantan anak buah. Kalian bebas di luar sana. Dimengerti. Besok malam kita bergerak. Sang penguasa maut, keluarlah. Kita bernostalgia. Kau, Tak menyangka kan? Aku masih hidup. kau datang untuk membunuhku? Seseorang memasang harga. Nyawamu sudah kuambil alih. Dulu kau tidak pernah melakukan pekerjaan seperti ini. Orang berubah. Aku kesini jemput, bukan bunuh kau. 10 tahun lalu, kau belum traktir aku. Mana mungkin aku biarkan mereka bunuh kau? Sang penguasa maut, 10 tahun. Kau sudah tua. Kau juga. Panggil aku Xuanle saja. Atau panggil Lao Wu. Siapa yang kirim kau? Divisi Intelijen Militer Huaguo. Kasus 10 tahun lalu. Ada yang mau buka lagi kasus itu? Atasan temukan bukti, tentara tembok besar dulu dikhianati. Mereka butuh saksi hidup. Kau orangnya. Yang hianati tentara tembok besar itu ular. Lu Zhenshan cuma salah satu jalur. Benang merahnya mengarah ke ibu kota. Sang penguasa maut, nyawa kau itu ancaman terbesar buat dia. Mereka akan terus kirim orang, sampai kau mati. Lain kali, aku belum tentu bisa lindungi kau. Musuhmu makin hari tambah banyak, ya? Benar. Apakah yang datang selanjutnya lebih kuat dari mereka? Iya. Apa kau masih sanggup? Mandat masih ada, semua menunggumu. Salam hormat untuk sang penguasa maut. Ah, sang penguasa maut.
Untung kau masih ada. Berdiri. Kalian semua, berdiri. Saudara-saudara, 10 tahun ini, aku terus menyelidiki satu hal. Siapa yang menjebak kita saat itu? Aku temukan satu jejak. Kota Jiangcheng. Lu Zhenshan. Tapi Lu Zhenshan bukan buruan utama. Atasnya masih ada lagi. Orangnya di ibu kota. Aku tak peduli siapa dia. 30.000 nyawa tembok besar tak sia-sia. Angkat gelas untuk 30.000 saudara kita. Sampaikan pada mereka soal denda mereka. Aku, Xiao Po Jun, yang akan menuntaskannya dengan nyawaku. Press Dear. Mantan pasukan tentara tembok besar sedang berkumpul di Jiangcheng. Ada kabar, mereka sudah mulai mengendus kejadian 10 tahun lalu. Kalau mereka tahu, 10 tahun lalu, 30.000 orang saja kalah. Sekarang cuma puluhan, ombak apa yang bisa dibuat? Kita gerak duluan? Jangan buru-buru. Biarkan mereka cari. Semakin dalam mereka mencari, semakin cepat mereka mati. Target utama kita sebenarnya bukan Xiao Po Jun. Dalang dibaliknya, cari kebenaran. Maksud Press Dear. Lingkaran pejabat Huajin, lebih tajam dari pedang kami. Ayah. Apa yang sudah ayah temukan? Apa yang dilakukan Emma Wencai akhir-akhir ini? Bersembunyi di rumah, jarang keluar. Dia tak peduli urusan kamar dagang. Nyali ciutnya habis digertak ayah. Kita harus buat dia bergerak. Bagaimana caranya? Sebarkan sebuah gosip. Katakan, sebelum mati, Shen Qingsan meninggalkan sebuah buku besar. Isinya semua bukti yang sudah dia kumpulkan. Maksudmu, membuat Emma Wencai percaya Tuan Shen tua meninggalkan bukti? Hatinya gelisah karena rasa bersalahnya. Dia pasti akan mengambilnya. Kau sudah dengar? Sebelum meninggal, Shen Qingsan meninggalkan sebuah catatan. Semua berisi catatan kotor para pejabat Jiangcheng. Serius? Sungguh. Katanya, di balik rak rahasia ruang belajar Shen Qingsan. Tuan Emma, ada kabar buruk. Rumor bilang Shen Qingsan tinggalkan buku catatan. Buku catatan apa? Katanya, sebelum mati, dia mencatat semua yang berhasil dia selidiki. Disembunyikan di laci rahasia ruang kerjanya. Tidak mungkin. Sebelum mati, ku cari ruangannya. Tak ada. Bagaimana kalau memang benar ada? Malam ini aku akan pergi ke sana. Cari laci rahasia itu. Bongkar semuanya sampai ketemu. Sang penguasa maut sudah masuk. Kepung dan tangkap. Kakak kau, apa-apaan ini? Aku sedang menunggumu masuk perangkap. Kepala pelayan MA. Tengah malam, cari apa di ruang kerja Pak Shen? Aku, kesini cuma untuk ambil dokumen. Dokumen apa maksudmu? Bawa dia pergi. Kepala pelayan MA. Mari kita bicara, bagaimana Shen Qingsan sebenarnya mati. Tuan Shen, bukan aku yang membunuhnya. Itu ulah Lu Zhenshan. Lanjutkan. Lu Zhenshan takut kalau Tuan Shen menyelidikinya. Jadi, dia menyuruhku meracuni arak Tuan Shen. Lalu dia pura-pura menjenguk dan menuangkan langsung racun itu. Aku cuma pesuruh. Kalau aku tidak melakukannya, pasti Lu Zhenshan akan membunuhku. Apa hubungan Lu Zhenshan dengan orang Jepang itu? Dia kenal Yamamoto sejak 10 tahun lalu. Aku tak tahu. Belakangan aku baru sadar. Lu Zhenshan sudah bekerja untuk orang Jepang selama 10 tahun. Sang penguasa maut. Jaga MA Wencai baik-baik.
Jangan biarkan dia mati. Atas perintah markas, Xiao Pojun sisa pemberontak. Buronan 10 tahun. Shen sembunyikan pemberontak. Sita semua aset mereka. Tangkap semua orang. Lu Zenshan, kau. Yang kau inginkan adalah dia. Yang kuinginkan adalah kau dan Ma Wencai. Mulai hari ini, keluarga Shen tak ada hubungannya lagi denganmu. Xiao Pojun, lepaskan Ma Wencai. Aku hitung sampai 3. Kalau tidak kau serahkan, dia mati. 1, 2. Kau cukup pintar. Tapi, jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan aset keluarga Shen. Lu Zenshan. Aku akan tembak mati kau. Palu Godam. Sang penguasa maut. Bawa anak buah kita pulang. Panggil dokter. Bawa pergi Ma Wencai. Pelurunya tembus. Harus dikeluarkan. Tapi tidak ada obat bius. Aarg. Nyawanya sudah selamat. Apakah dia bisa sadar atau tidak, itu tergantung dirinya sendiri. Kau harus makan sesuatu. Kau jaga dia. Aku akan urus masalah di luar. Lu Zenshan sudah bertindak. Seluruh kota dalam status siaga. Gerbang tutup, pelabuhan blokir, anak buah tertangkap. Lu Zenshan sedang memaksaku untuk keluar. King Sue, jika kau membaca surat ini, berarti ayah sudah tidak ada lagi. Ingatlah, Xiao Pojun adalah satu-satunya orang yang bisa kau percaya. Aku sudah menemukan surat yang ditinggalkan ayahku untukku. Kenapa ayah begitu percaya padamu? Karena 10 tahun lalu, saat dia menyelamatkanku. Aku bilang satu hal padanya. Ayahmu pernah selamatkan hidupku. Seumur hidupku akan kubalas budi itu. Aku tidak mau hidupmu. Nona muda, kau tidak boleh pergi. Kalau aku tidak pergi, 80 nyawa di keluarga Shen, satu pun tak akan selamat. Nona muda, tunggu sang penguasa maut kembali. Dia pasti punya cara. Sebelum dia kembali, Lu Zenshan pasti sudah bertindak duluan. Tiga hari lagi, aku akan menikah. Ayah, putrimu takkan permalukan nama keluarga Shen. Si tua bangka Lu Zenshan mau mengurung Shen King Sue untuk putranya? Enak saja. Nona Shen, silakan. Shen King Sue. Aku, Xiao Pojun, berhutang nyawa pada ayahmu seumur hidupku. Hari ini, aku datang menepati janjiku. Xiao Pojun, sendirian saja kau berani merusak pernikahanku. Mau paksa dia menikah? Kalian harus berhadapan denganku dulu. Xiao Pojun, kau cari mati.
Lepaskan anjing-anjingnya. Masih ada lagi? Cuma segini kemampuanmu? Tuan Xiao, kau datang untuk mencuri pengantin? Perempuan itu milikku. Kalau kau tidak pergi hari ini, pernikahan ini akan jadi pemakamanmu. Di tempatku, kau tak punya hak bicara. Yamamoto, kau kira aku datang untuk berkelahi? Aku datang untuk memberimu hadiah. Semalam kau kirim orang untuk membunuhku. Ada satu yang sengaja kubiarkan hidup. Dia sudah buka semua. Perusahaan Jepang itu cuma bisnis palsu. Faktanya, mereka itu aktivitas intelijen buat militer Jepang. Warga Jiangcheng sekalian. Kalian tahu apa yang sudah dilakukan orang Jepang di sini? Mereka mengirim pembunuh, memalsukan kontrak. Mereka bersekongkol dengan panglima perang, demi pelabuhan Jiangcheng. Demi menguasai tanah air kita. Dasar. Enyah kau dari sini. Xiao Pojun. Kau boleh pergi hari ini. Dan orang-orangmu. Kau juga boleh bawa. Ayo pergi. Wah, hebat sekali orang Huaguo ini. Sobat, kalau kalian mau lawan orang Jepang, hitung aku 1. Rupanya kau sudah temukan gunting itu, ya? Jadi, kau tahu sejak awal soal gunting yang kusembunyikan? Seorang nona muda sepertimu nekat masuk ke sarang ular sendirian. Kalau tidak bawa senjata untuk jaga diri, itu bukan gayamu. Kalau kau tak datang hari ini, aku pasti sudah mati di sana. Aku sudah datang. Lain kali, apa kau akan tetap datang? Ma Wencai kini jatuh ke tangan Lu Zenshan. Rahasia yang coba dia sembunyikan masih belum sepenuhnya terbongkar. Penguasa maut, malam ini serbu rumah gubernur militer. Kita cari dan culik Ma Wencai. Jangan bertindak gegabah. Masalah dengan Yamamoto baru saja beres. Tindakan Lu Zenshan datang untuk merebut orang waktu itu. Bukan kebetulan. Ada misteri di balik ini semua. Tak apa, kita selidiki perlahan-lahan. Penguasa maut, istirahatlah. Semua akan terungkap nanti. Tuan Yamamoto. Markas besar sangat tidak puas dengan progresmu. Kepala pengawal. Aku sudah berusaha semampuku. Tugasmu hanya mengawasi seorang pemimpin pasukan pemberontak Huaguo. Tapi kau biarkan dia merebut orang tepat di pesta pernikahan anakmu? Perintah dari Departemen Militer. Dalam 3 hari. Habisi sang penguasa maut ini. Bila perlu. Pasukan pengawal bisa dikerahkan untuk membantu. Tuan Kepala Pengawal. Orang itu bukan tentara biasa. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Penguasa maut dari tembok besar, mati 10 tahun lalu. Tapi itu 10 tahun yang lalu. Sekarang dia sudah tua. Besok, undang dia ke perusahaan Jepang untuk berunding. Kalau dia menolak, sampaikan pada Shen Kingsue. Lahan pelabuhan pasti milik militer Jepang. Kalau dia datang, jangan biarkan dia pergi lagi. Tuan Xiao, ini dikirim oleh Yamamoto Ichiro. Ini perjamuan Hongmen. Meskipun kita tahu ini perjamuan Hongmen, kita tetap harus pergi. Jangan. Dia menculikku untuk menjebakmu. Kali ini beda. Kali ini Yamamoto sudah tidak tahan. Ini bukti Departemen Militer mulai menekannya. Jika aku tak datang, dia punya alasan bertindak. Apa yang bisa kau dapat dengan pergi ke sana? Dengan pergi, kita baru tahu apa sebenarnya yang mereka inginkan. Besok, aku akan pergi sendiri ke perusahaan Jepang. Tidak bisa. Di dalam sarang penyamun itu, penuh dengan orang Jepang. Karena itu aku harus pergi sendiri. Setidaknya bawa beberapa anak buah. Kalau bawa orang banyak, mereka malah akan punya alasan untuk menyerang kita duluan.
Kalau aku datang sendiri di tempat umum, mereka tidak akan berani bertindak terang-terangan. Bagaimana kalau mereka tetap nekat? Kalau begitu, lihat saja apakah aku bisa keluar dari sana hidup-hidup. Ini peninggalan ibuku untukku. Demi satu nyawa, ku kembalikan padamu. Masih ada urusan lain. Haruskah kau pergi besok? Pasti. Bagaimana kalau kularang kau pergi? Ayahmu dulu selamatkanku tanpa ragu. Itu berbeda. Sama saja. Ayahmu menyelamatkanku, sekarang aku menjagamu demi ayahmu. Ini sudah aturannya. Sampai kapan kau akan menjagaku? Kau merasa berhutang pada ayahku? Pasti ada hari di mana hutang itu lunas. Kalau hutang itu sudah lunas, apakah kau akan pergi? Kau ingin aku pergi? Besok. Pulanglah hidup-hidup. Minumlah ini sebelum kau pergi. Kau yang buat? Meli. Enak. Laporkan, Xiao Po Jun telah tiba. Silakan masuk, Tuan Xiao. Tuan Xiao, ini temanku, Tuan Tanaka. Aku dengar tentangmu, Tuan Xiao. Itu salah paham. Hari ini, anggur ini sebagai ganti ralat dariku. Yamamoto. Kau mengundangku ke sini bukan cuma untuk minum. Katakan saja. Bagus, terus terang saja, ini soal pelabuhan milik keluarga Shen. Perusahaan Jepang kami sudah putuskan. Jika Tuan Xiao mau 100.000 perak, tinggalkan Jiangcheng, jangan kembali. Tahukah kau, 10 tahun lalu, berapa harga tawaran Jepang untukku? 1 juta, hanya untuk kepalaku. Sekarang, harganya cuma 100.000 saja. Hahaha, Jenderal Xiao memang pantas ditakuti. Jadi, apa maumu? Aku mau 2 hal. Pertama, serahkan orang yang meracuni Shen Qingshan. Kedua, sampaikan ke markas militer, dendam tentara tembok besar. Aku sendiri yang akan datang ke Kyoto untuk menagihnya padamu. Sang penguasa maut. 10 tahun lalu kau tak mati. Itu cuma keberuntungan. Hari ini, keberuntunganmu sudah habis. Sang penguasa maut. Setelah perang itu usai 10 tahun lalu, aku menemukan ini di bekas markas tentara tembok besar. Wang Tieshu, Zhang Mandun, Li Erniu, Zhao Shitou, Liu Dashuan. Penguasa maut, bahkan tulang belulang mereka tak bisa kau bawa pulang. Sudah 10 tahun. Dengan apa kau menagih hutang padaku? Yamamoto. Setiap nama dalam daftar yang kau bakar tadi, akan kubuat kau membayarnya dengan darah. Hari ini kalian mengundangku ke sini. Aku sudah datang. Tapi lain kali, akulah yang akan mengundang kalian. Kau pikir kau bisa pergi dari sini hari ini? Coba saja kau tembak. Sang penguasa maut, kau akhirnya kembali.
Bagaimana hasilnya? Yamamoto membawa pengawal, satu kepala bernama Tanaka. Mereka tidak berani bertindak di dalam kota. Tapi lain kali, belum tentu. Kirim telegram ke markas militer. Minta bala bantuan 1 kompi tambahan. Harus tiba di kota Jiangcheng dalam 3 hari. Ya. Penguasa maut, kabar buruk. Pengawal Jepang bersiap, kepung kota 3 sisi. Diperkirakan akan tiba dalam 3 hari. Sampaikan perintah. Semua lelaki yang masih bisa berjalan dan berlari. Besok pagi kumpul di gerbang kota. Sang penguasa maut, kau mau bertempur? Bukankah tentara tembok besar itu pasukan pemberontak? Kalian semua lebih tahu dari siapapun. 10 tahun lalu, saat tentara tembok besar memerangi orang Jepang di luar perbatasan. Kami berdarah di depan, tapi ada yang tikam dari belakang. Hari ini, orang Jepang datang lagi. Mereka sudah di luar kota. Mereka bukan mengincar nyawaku, Xiao Sang Tiran. Mereka mengincar kota Jiangcheng. Mengincar tanah ini. Mereka mengincar rumah kalian. Aku tidak memaksa. Yang mau bertempur bersamaku, berdiri di sisi sini. Yang tidak mau, pulanglah, berkemaslah. Pergilah sejauh yang kalian bisa. $800 melawan 3.000? Sudah cukup. Apa yang kau ingin aku lakukan? Perang butuh beras. Kashen siap pakai 20 RB perak. Ditambah 3 toko dan setengah saham pelabuhan. Kira-kira bisa terkumpul 50.000. Tidak cukup. Lalu apa yang kau mau? Pelabuhan. Pakai pelabuhan sebagai jaminan. Pinjam 50.000 keping perak. Baik, kalau ayah masih hidup, dia pasti lakukan hal yang sama. Beras hilang bisa dicari lagi. Nyawa hilang habislah sudah segalanya. Temui Tuan Yo, dia pedagang senjata. Gadai pelabuhan, pinjam 50 RB perak. Tak bayar, pelabuhan jadi miliknya. Elders, Jepang tiba 3 hari lagi. Shen Kingsway datang ke sini hari ini. Bukan untuk meminjam beras. Aku datang untuk bertanya. Kalian mau jadi anjingnya orang Jepang, atau tetap jadi orang Huaguo? Nona Shen, bicara jangan begitu. Kami ini pedagang, berbisnis dengan siapa saja sama. Tuan Wang. Putramu umur berapa sekarang? 16. Beberapa tahun lagi, putramu juga akan pergi ke medan perang. Kau ingin dia menghadapi moncong senjata orang Jepang? Atau kau ingin dia punya seseorang yang melindunginya? Aku tidak memaksa kalian. Tapi ku beritahu kalian. Mulai hari ini, pelabuhan digadai untuk senjata. Xiao Kojun dan tentara tembok besarnya akan mempertahankan Jiangcheng. Kalian yang sudah mantap, temuilah aku di kediaman Shen. Sang penguasa maut, 780.000 keping perak terkumpul. Senjata sampai besok. Cukup untuk berapa hari? 3 hari. Paling lama 3 hari. Daftar nama donatur warga Jiangcheng yang dukung kita. Kau gadaikan pelabuhan? Aku tidak menyesal. Pelabuhan bisa dibangun lagi. Tapi kalau kau sampai hilang, kepada siapa aku harus menagihmu? Sang penguasa maut, 800 lawan 3.000. Bagaimana caranya? Jangan serang mereka langsung. Orang Jepang itu unggul di persenjataan, tapi lemah soal medan. Mereka tidak kenal Jiangcheng. Kita yang kenal.
Pancing mereka masuk. Kita hadapi mereka dalam jarak dekat, jalan demi jalan. Begitu suplai mereka tersendat, itu kesempatan kita. Kepung musuh, lalu hancurkan bala bantuan mereka. Kita tidak punya bala bantuan. Kitalah bala bantuan itu. Bagaimana cara menyalakan benda ini? Lihat aku. Semua isi brankas sang penguasa maut ada di sini. Surat menyurat Yamamoto Ichiro dan Shi selama 10 tahun. Dari surat pertama sampai terakhir, semuanya ada di dalam. Sang penguasa maut, kau harus bertahan. Keluar. Keluar. Tinggalkan aku sendiri. Tentara tembok besar akan segera melewati lembah di luar perbatasan. Pastikan bala bantuan tak sampai. Setelah selesai, jabatan gubernur militer Jiangcheng akan jadi milikmu. Diterima. Bantuan sudah dialihkan. Tenang saja. Nona muda, biarkan sang penguasa maut sendiri dulu. Sudah 4 jam. Tidak makan, tidak minum. Dia baru tahu bagaimana saudara-saudaranya tewas. 30.000 nyawa, cuma seharga 1 kursi gubernur militer. Kumpulkan semua orang. Malam ini, aku ambil nyawa Lu Zenshan. Kediaman gubernur Lu Zenshan diperketat malam ini. Aku tahu. Dia sudah bersiap. Ma Wencai ditahan di penjara bawah tanah kediaman gubernur. Lewat malam ini, Lu Zenshan akan membunuhnya sebelum fajar untuk menutup mulut. Kalau Ma Wencai mati, kita kehilangan saksi hidup. Siap atau tidak, kita harus pergi. Semakin lama dia hidup, 30.000 saudara kita mati dengan mata terbuka. Aku kerahkan lebih banyak anak buah dari tembok belakang. Jebakan. Dia tahu kita datang. Dia tahu Lu Zenshan sedang menungguku. Jadi, kita tetap serang? Serang. Kau datang. Duduklah. Aku tahu kau akan datang. Sejak kau dapat surat-surat itu, aku sudah tahu. Lu Zenshan, kau jual 30.000 nyawa tentara. Hari ini, saatnya kau bayar hutangmu. 30.000 nyawa, ditukar 1 kursi gubernur militer. Menurutku, itu sepadan. Xiao Pojun, kau tidak akan bisa membunuhku. Letakkan senjatamu. Biar kematianmu lebih cepat. Tembak. Lu Zenshan, kau pikir orang Jepang itu benar-benar akan membantumu? Kau hanya anjing mereka.
Kau sudah tak berguna lagi. Mengadu domba? Cuma ini kemampuanmu? Lalu, bagaimana kau buktikan kau bukan seekor anjing? Kurung dia. Kita lanjutkan besok. Xiao Pojun, ingat 30.000 nyawa. Hahaha, kau tahu bagaimana aku menjalani 10 tahun ini? Sangat baik. Makan enak, tidur nyenyak, sudah 2 kali ganti selir. Jiang Cheng di tanganku. Menurutku sepadan. Bagaimana denganmu? Apa kau pikir dirimu? Kurung 3 hari tanpa makan. Setelah aku bereskan urusan di luar, aku akan bereskan kau. Sang penguasa maut, kau tak apa? Aku berpikir, kenapa Lu Zenshan tidak membunuhku? Dia takut padamu. Bukan aku yang dia takuti. Yang dia takuti adalah orang di belakangku. Dia takut surat-surat itu. Sudah dibaca orang lain. Sebelum subuh, akan ada yang datang menyelamatkan kita. Nona muda celaka, sang penguasa maut dan yang lain ditangkap. Mereka dikurung di penjara bawah tanah istana gubernur militer. Berapa orang yang ditangkap? 30 orang, semua di dalam. Siapa kata? Aku akan pergi ke sana gubernur militer. Nona muda, ke sana sama saja kau mencari mati. Aku bukan mencari mati. Aku akan bernegosiasi. Sampaikan pada gubernur Lu, Shen Qingsui telah tiba. Kalau dia menolak menemuiku, besok seluruh Jiangcheng akan tahu bahwa Lu Zenshan adalah anjingnya orang Jepang. Gubernur militer mempersilakan masuk. Qingsui sudah datang? Mari sarapan bersama. Lu Zenshan, bebaskan Xiao Pojun. Atas dasar apa? Resimen Jepang itu besok sudah tiba. Kau bunuh Xiao Pojun sekarang. Siapa yang akan pertahankan kota ini? Kau sedang membantuku meyakinkan diriku sendiri. Kalau dia mati, apa kau bisa tahan 3.000 tentara reguler Jepang? Bebaskan Xiao Pojun? Orang pertama yang akan dia bunuh adalah aku. Itu urusanmu. Kau bunuh dia, tentara Jepang masuk kota. Nasibmu takkan lebih baik darinya. Shen Qingshan benar-benar membesarkan putri yang hebat. Baik, aku bebaskan dia. Tapi aku punya satu syarat. Syarat? Syaratnya, beritahu Xiao Pojun. Dia berhutang nyawa padaku. Juga, resimen Jepang tiba besok. Tapi si rubah tua Yamamoto tak mau orang lain masuk kota. Dia usul duel di arena. Aku akan siapkan panggungnya. Pulang dan beritahu Xiao Pojun. 3 hari lagi kita bertemu di arena. Kalau dia mati di arena, itu karena dia memang tak becus. Lu Zenshan bilang padaku dia ingin adakan duel denganmu. Lu Zenshan dan Yamamoto Ichiro pasti pikir. Menentukan menang kalah di arena itu terhormat. Kau takut? Takut tak mampu pertahankan? Sejujurnya tidak begitu takut. Mereka akan kuajak bertarung. Utang yang mesti dibayar, akan kurang 1 sen pun. Akan kubuat mereka bayar harganya. Warga Jiangcheng, hari ini kalian kukumpulkan untuk jadi saksi. Sengketa ini terlalu lama. Duel perjanjian 3 hari lagi. 3 lawan 3, menang 2 ronde. Kalau Jepang menang, perusahaan Jepang dapat hak milik pelabuhan. Kalah, Jepang keluar Jiangcheng. Ini adil, hidup mati dipertaruhkan. Semua yang hadir di sini adalah saksi. Tuan Xiao berani? Baik. Sang penguasa maut, itu jebakan. Sistem 2 dari 3, kiriman Jepang. Pasti orang yang luar biasa. Aku tahu ini jebakan. Tapi kalau tidak kuterima, pelabuhan itu langsung jadi milik mereka. Meski begitu, kau tidak bisa mempertaruhkan nyawamu. Palu besi, sudah berapa tahun kau ikut aku? 15 tahun, sejak dari tentara tembok besar. Aku tak bertaruh tanpa kepastian.
Pertandingan dimulai. Ronde 1, kirim satu lawan. Sang penguasa maut, biarkan aku yang coba. Siapa namamu? Gou Sheng? Ronde 1, Jepang menang. Aku sudah mempermalukanmu. Tidak. Berani maju saja sudah jadi petarung sejati. Sang penguasa maut, besok aku yang maju. Palu besi, lukamu belum sembuh. Sudah sembuh. Ronde kedua, biar aku yang maju. Apa keluarga Shen sudah kehabisan orang? Sampai mengirim orang sakit-sakitan seperti ini? Hahaha. Ah. Ronde kedua, dimenangkan oleh tentara tembok besar. Skor 1-1. Sang penguasa maut, aku tak mempermalukanmu. Ronde ketiga dimulai. Hantu tua mundur. Hei. Sang penguasa maut, biarkan aku bertanding sekali lagi. Aku akan menguras tenaganya, biar ronde selanjutnya mudah bagimu. Hahaha. Hantu tua, cukup. Sang penguasa maut, ronde berikutnya kuserahkan padamu. Ronde ketiga seri 1-1. Tabib. Penguasa maut cuma ini. Anak buah banyak mati. Banyak yang luka. Kalau dia masih punya otak, harusnya dia sadar. Naik ke atas juga cuma cari mati. Kudengar kalian mencariku. Orang tuamu itu tidak berguna. Selanjutnya, panggilkan serigala penyendiri. Jurusmu hebat. Aturan belum selesai. Kesepakatan awal 2 dari 3 ronde menang. Aku ubah pikiran. 5 ronde, 3 kemenangan. Kamu baru menang 1, kurang 2 lagi. Kakak, biar aku saja. Kakak, kau istirahatlah. Si tua bangka ini, serahkan padaku.
Hahaha, cuma segini? Sudah berusaha. Maaf kalah ronde ini. Di kehidupan selanjutnya, aku akan tetap mengikutimu. Sama-sama menang. Kau masih bisa. Sang penguasa maut. Aku tidak terlambat, kan? Lima ronde tetap berlaku. Aku maju. Serigala penyendiri itu petarung papan atas dari dojo Jepang. Bukan kau tak bisa mengalahkannya. Kau cuma terlalu lelah. Ronde selanjutnya. Kalau menang, skornya jadi 2 menang 2 kalah. Masih ada ronde kelima. Aku butuh 1 orang yang pasti menang untuk ronde kelima. Pinjami aku 30 orang. Yang paling jago bertarung. Aku tahu 30 orang ini maju dan mungkin takkan kembali. Baik, 30 orang, ku berikan padamu. Pandai besi itu sudah 10 tahun mengikutimu. Kau tahu kenapa aku mau membantumu? 10 tahun lalu, saat tentara tembok besar dikepung. Aku cuma 300 li. Pemerintah pusat larang kirim pasukan. Tapi aku tetap memacu kudaku 3 hari 3 malam. Saat tiba, perang sudah usai. Aku berdiri di atas bukit. Menatap ke bawah, semua mayat. Malam itu, aku bersumpah. Nyawa yang kuutang pada kalian, akan kubayar di hidup ini. 30 orang itu, besok pagi di lapangan parade. Jangan biarkan mereka mati dengan cara yang menyedihkan. Pendekar pedang Jepang itu, kau yakin bisa kalahkan? Ini bukan soal yakin atau tidak. Ini soal aku harus berdiri di atas arena itu. Aku akan menunggumu pulang. Sang penguasa maut, kau menang. Saudaraku, bagianmu, sudah kuselesaikan. Saudaraku. Katamu, setelah perang ini, suruh aku traktir minum. Kenapa kau menangis? Abang Palu Godam, dia pernah jadi tamengku. 2 kali dia lindungi aku. Apa kau di sana saat dia pergi? Dia di belakangku. Kalau begitu, dia pergi sambil tersenyum. Orang Jepang masih punya hampir 4.000 pasukan. Ditambah kapal meriam di atas sungai. Di pihak kita, 3.000 rekrutan baru. 500 veteran Qinjian, plus 4.000 tentara barat laut. Total 7.500. Kita bisa lawan, tapi jangan adu banteng seperti terakhir kali. Palu Godam tidak boleh mati sia-sia. Pasokan musuh cuma lewat sungai itu. Putuskan jalurnya. Mereka takkan bertahan 7 hari. Bagaimana caranya? Di hulu. Kapal suplai harus lewati Batu Parulang. Arusnya deras. Alurnya sempit, dan diapit tebing curam. Berapa lama kau akan pergi? Kalau lancar, 5 hari. Kalau tidak, kali ini kau harus pulang hidup-hidup. Tunggu aku kembali. Terima kasih, sang penguasa maut. Lihat ke depan, jangan lihat ke bawah. Sang penguasa maut berhasil.
Ayo kita pulang. Jenderal, perbekalan kita paling banyak hanya cukup untuk 3 hari lagi. Sampaikan perintah, semua pasukan menyusutkan barisan. Bertahan di posisi dan tunggu bantuan. Mereka kembali. Mereka kembali. Mundur. Cepat mundur. Xiao Pojun. Lu Zenshan, pernah kubilang padamu. Begitu kapal perang orang Jepang pergi sehari saja. Nyawamu akan kuambil kapanpun aku mau. $30.000 nyawa. Kau jual hanya dengan satu kalimat. Xiao Pojun, kau tak boleh membunuhku. Aku perwira militer Huaguo. Kau tak punya hak. Aku tidak membunuhmu atas nama Huaguo. Aku menagih hutang untuk 30.000 saudara. Aturan tentara tembok besar, hutang darah dibayar darah. 30.000 tendangan, aku wakili mereka. Arg. Yamamoto, pernah kubilang, lain kali kita bertemu. Aku tak akan minum anggur lagi. Tebasan ini untuk 100.000 arwah Tionghoa yang bergentayangan. Arg. Bos Yo, utang yang dijaminkan sudah lunas. Pelabuhan resmi mulai beroperasi hari ini. Kargo pertama mau dikirim kemana? Beberapa kabupaten di hulu sangat membutuhkan beras dan kain. Sang penguasa maut, ada orang dari pemerintah pusat yang datang. Mereka bilang, asal tentara tembok besar menyerah. Dosa sebagai pasukan pemberontak di masa lalu akan dihapuskan. Apa syaratnya? Masuk tentara pusat di bawah Departemen Perang. Tentara tembok besar bukanlah pasukan pribadi siapapun. Tentara tembok besar hanya mengabdi untuk melindungi rakyat Tionghoa. Aku tahu. Tapi, ini akan sulit dipertanggungjawabkan ke pemerintah pusat. Kalau begitu, jangan dipertanggungjawabkan. 10 tahun lalu, pusat sebut kami pemberontak. Kami kehilangan 30.000 nyawa. 10 tahun kemudian, kini bangkit lagi, bilang salah paham? Omong kosong. Kau benar-benar sang penguasa maut yang dulu itu. Kalau kau tidak menyerah dan bergabung, apakah mereka akan? Itu urusan nanti. Yang penting, sekarang kota Jiangcheng masih aman. Lalu, setelah ini, apa rencanamu? Perlawanan terhadap Jepang belum usai. Terlalu banyak rakyat kita yang mereka bunuh di negeri ini. Hutang darah ini belum lunas, akan terus kuhitung. Bagaimana denganmu? Aku akan bangun pelabuhan ini dan menunggumu pulang. Sobat tua, perang sudah usai. Kota Jiangcheng aman, tak ada yang berani berulah. Hari ini aku bawa King Sui untuk kabar besar. Kau tak perlu lagi mengkhawatirkannya sendirian di alam baka sana. Hari ini, aku resmi mengumumkan agar pernikahan kami. Usai sembahyang, langsung pesta. Kau sahabatku. Gelas arak pernikahan ini, ku minum duluan untukmu. Ayah, putrimu, hari ini aku membawa Pojun menemuimu. Kami telah memutuskan untuk menikah. Paman Shen, dahulu kau rela korbankan nyawa melindungiku. Budi sebesar ini akan kukenang seumur hidup. Mulai hari ini, aku pasti akan menjadi dengan baik.
Melindunginya dari segala duka, takkan kubiarkan terluka. Maut dan palu besi pun ikut bahagia. Dulu, pikiranku hanya dipenuhi perang dan balas dendam. Tak pernah punya keluarga. Kini, perang usai. Akhirnya aku punya tempat untuk pulang. Mulai sekarang, negeri damai, kita akan menjaga Jiangcheng. Menjaga tanah ini, hidup tenang dan tenteram. Tentara tembok besar akan tetap berjaga di Jiangcheng. Kalau musuh dari luar berani datang lagi, aku akan tetap angkat senjata dan maju ke medan perang. Tapi ke depannya, tak peduli bagaimana situasi perang. Kau akan selalu di sisiku, bukan? Aku akan menjaga rumah kita dengan baik. Menunggumu pulang dengan selamat.